Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gilang Sakti. Opini publik berdasarkan informasi yang beredar di media massa, rapat pembahasan rencana pengajuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik digelar di Gedung Negara Gerahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Rapat tersebut berlangsung secara tertutup. Wartawan hanya diperbolehkan mengambil foto. Selanjutnya acara itu berlangsung tertutup, ujar salah satu protokoler gubernur di Gedung Gerahadi, Minggu 19 April 2019. Rapat pembahasan rencana pengajuan PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 itu dimulai pukul 14:15 waktu Indonesia bagian Barat. Acara tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Bapak Emil Elistianto, Dardak Kapolda Jatim Irjen Polisi Luki Hermawan, Kasdam 5 Brawijaya Sekdaprov Heru Cahyono. Hadir pula Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, mulai dari Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma Harini, pejabat Bupati Sidoarjo atau PLT Bupati Sidoarjo, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik. Selain itu tampak para Kapolres jajaran seperti Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Sandi Nugroho, Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Sumarji, Kapolres Gresik AKBP Kusworo, serta Komandan Kodim Dandim Sidoarjo dan Gresik. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sebelum dilakukan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, melihat kondisi peningkatan penyebaran COVID-19 di Jawa Timur, terutama di wilayah 3 kota itu, kepala daerah mulai serius mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Indah Parawansa beserta seluruh jajarannya. Berkaitan dengan hal tersebut, izinkan kami menyampaikan hal yang sangat urgent atau penting untuk diperhatikan. Jika terpaksa PSBB diberlakukan, alangkah baiknya masyarakat diberi informasi yang selengkap-lengkapnya, sehingga pelaksanaannya nanti tidak menimbulkan keresahan. Jangan pula sampai ada pihak-pihak yang bermain hingga makin menimbulkan kesulitan bagi warga yang terdampak akibat pemberlakuan PSBB itu. Sebagai contoh, masih saja pejabat daerah mempertahankan cara yang kurang memberi kesadaran terhadap masyarakat dengan menyembunyikan informasi mengenai penyebaran virus COVID-19. Masihkah pemerintah mempertahankan kerahasiaan daerah yang terdapat pasien positif corona, PDP atau ODP? Mari kita semua berpikir dengan logika sederhana. Lebih baik mana? Memberi petunjuk atau memberitahu masyarakat yang tidak paham bahwa jalanan itu ada galian, berbahaya jika dilewati, dapat mengancam keselamatan jiwa mereka, atau membiarkan masyarakat melewati jalan yang ada lubang galian itu hingga masyarakat satu persatu terjatuh dan tewas masuk galian karena tidak tahu apa-apa. Padahal Anda semua tahu bahwa jalanan itu berlubang dan berbahaya. Jika logika sederhana ini mampu membuka kesadaran Anda sebagai pejabat yang diberi amanah melindungi, menjaga, dan mengayomi rakyat, maka beritahu agar masyarakat tahu dan dapat menghindar atau berhati-hati daerah mana yang berbahaya karena ada wabah. Dengan secara transparan memberitahu bahwa wilayah A atau B
bahkan bila perlu sampai ke tingkat wilayah rukun warga atau RW. Ada sekian-sekian orang terinfeksi virus corona di daerahnya. Dengan demikian, mereka bisa jauh lebih berhati-hati secara jeli dan waspada, menghindar atau mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar Anda memberikan tanda zona merah, lalu tiba-tiba mengisolasi mereka dengan pembatasan sosial berskala besar, tanpa pernah tahu mereka mengapa, ada apa, di mana, ada berapa, dan lain-lain dan lain-lain, penuh kebingungan tanpa ada yang peduli. Lalu mereka dibiarkan sendiri tanpa bantuan sosial apa-apa, walau itu hanya selembar masker untuk melindungi diri dan nyawa mereka. Sebagaimana yang saat ini terlihat nyata di berbagai wilayah. Negara punya undang-undang kekarantinaan kesehatan suatu wilayah. Kewajiban Anda lah menyantuni mereka, tapi Anda lebih banyak mengabaikannya. Renungkanlah. Mengurung kucing tanpa diberi makan adalah dosa besar, diancam dengan hukum neraka di akhirat. Apalagi manusia yang dimuliakan Tuhan semesta raya. Demikianlah opini publik yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi renungan kita bersama sebagai pimpinan-pimpinan daerah untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar agar tidak menimbulkan dampak yang dapat merugikan masyarakat, lebih-lebih membuat mereka makin menderita dengan keterbatasan ekonomi dan ketidakmampuan untuk mempersiapkan diri menghadapi suatu wilayah yang diisolasi. Terima kasih, salam persatuan Indonesia, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Gilang Sakti.